Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Hasani yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi ini kita mendapatkan narasumber Ustadz Iwan Muhajirin atau Efrul Wan, sarjana ekonomi, Master of Science, yang nanti akan membahas barangkali ini hal yang baru untuk kita, terobosan mudah menuju sholat khusyuk 30 desibel plus. Nah, baik, barangkali waktu untuk Ustadz Iwan, pertama tolong jelaskan nanti kurikulum vitae dulu, nanti baru masuk ke inti. Nah, nanti di akhir kita akan ada diskusi sampai jam 7. Baik, sebelumnya waktu silakan Ustadz Iwan, silakan. Terima kasih Prof. Terima kasih Buya, Bapak Ibu semuanya. Mas-mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mengundang kita semua kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak rahmat yang kita nikmati hingga detik ini. Contoh kecil misalnya kalau mata kita air matanya berkurang pasti lensanya aus. Berapa produksi air mata, berapa kedip setiap detik dan seterusnya semua diatur oleh Allah dengan sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti kata Buya, semoga kita senantiasa berusaha menjadi hambanya yang pandai bersyukur, abdan syakura. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teladan terbaik, uswatun hasanah. Mari kita mencoba meneladani kehidupan beliau semaksimal mungkin, semampu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Buya yang sudah membuat saya tersentuh sehingga nama saya buat nama pena dari F. Rulwan ke Iwan Muhajirin. Muhajirin mirip cerita, mungkin cerita latar belakang Buya. Saya dulu juga pernah bekerja di beberapa lembaga. Akhirnya saya resign dan pada COVID 2019 saya hijrah kepada mempelajari Al-Quran hingga sekarang. Mudah-mudahan sesuai harapan Buya dan kita semua kita bisa menjadi sahabat Al-Quran hingga akhir hayat kita. Ada pertemuan, tak akan ada perpisahan hingga maut menjemput. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami membagikan sebuah wacana sebagai ikhtiar yang kami sebut sebagai sholat khusyuk 30 desibel. Namun sebenarnya kami mohon izin untuk share layar. Oke. Ini biodata singkat kami. Nama kami sebenarnya F. Ruwan. Maaf, nggak ada artinya Bapak Ibu. Dulu orang tua mungkin ngambil depan nama Bapak, belakang nama Ibu, dan seterusnya. Kami lahir 64 di Jorong Atih Koto, Suliki, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh, Sumatera Barat. SD, tamat 77. SMP saya banyak Bapak Ibu. Suliki, kemudian orang tua saya jualan terang bulan, pindah ke Banda Aceh, pindah lagi ke Sabang. Kemudian kelas 3 saya pindah lagi ke SMP Dangun-Dangung. Tamat 81, ekonomi Andalas S1 saya tamat 90. Saya dapat beasiswa penuh dari British Council Inggris untuk mengambil bidang ekonomi pembangunan di School of Development University of East Anglia Norwich. Norwich itu Norfolk, tamat tahun 2023. Saya pernah kerja di Sampurna waktu di Padang, tamat S1 di Mark Plus, Pak Hermawan Kartajaya 92, pernah wira swasta. Kemudian PNS 98, akhirnya saya resign 2012. Pernah kerja juga di lembaga internasional, para project-project dari AUSAID, kemudian USAID,
kemudian JICA Jepang, JCZ Jerman, dan beberapa lembaga yang lain. Dan 2012 kami memutuskan untuk wira swasta penuh sampai sekarang. Kami belajar ngaji tahun 75 sejak usia 10 tahun dengan almarhumah Nur Afni Payakumbuh. Nah, dan waktu di Sabang kami bergabung di Hikatan Qori Qori'ah Sabang dan mewakili Sabang untuk MTQ Daerah Istimewa Aceh tahun 78 dan 79. Kemudian sejak SMA kami juga dari desa ya di Kubang di Payakumbuh kami sudah aktif untuk membimbing, ngajar ngaji, termasuk ngajar ngaji irama, seni baca Al-Quran. Kalau di kampung namanya TPSA, Taman Pendidikan Seni Al-Quran. Sekarang kami tinggal di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kemudian kami mendirikan komunitas Yuk Ngaji Al-Quran di Rewin khusus untuk para lansia. Nah, dari sinilah kami banyak mendapat pengalaman spiritual. Ternyata Bapak Ibu itu banyak bacaan Al-Qur'annya bacaan sholatnya yang masih perlu dibetulkan. Contoh sederhana misalnya, iya karena budu, iya karena stain. Dunya masih panjang. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya dan sebagainya. Jangankan berbicara tentang makna bacaan sholat. Bacaan saja masih ada yang perlu kita sempurnakan. Karena itulah kami menulis buku 3 Langkah Mudah menuju sholat khusyuk metode 30 desibel. Demikian mungkin sekelumit biar data ringkas, Prof. Ya, silakan lanjut substansi ilmunya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kita sudah banyak sekali mengikuti kajian para guru-guru kita tentang apa itu khusyuk. Ada yang menerjemahkan hadirnya hati, ada yang menerjemahkan menghadap Allah, ada yang menerjemahkan berdialog dengan Allah, ada yang menerjemahkan dilihat oleh Allah, ada yang menerjemahkan fokus. Insya Allah semuanya benar ya, insya Allah semuanya benar. Sholat khusyuk itu sulit atau mudah? Persepsi di masyarakat, sebagian besar mungkin kita sepakat ya, itu adalah sesuatu yang sulit. Saking sulitnya, pernah kami buat survei, itu sebagian besar mengatakan apakah Anda selalu bisa sholat khusyuk atau sesekali atau sering atau jarang. Jawabnya paling tinggi cuman sering. Nggak ada yang jawabnya selalu. Yang paling jawab banyak jawabnya adalah sesekali. Karena itu menggambarkan tingkat kemudahan atau tingkat kesulitannya. Ternyata cukup sulit. Sesuai dengan definisi beliau masing-masing. Apa gangguan yang terbesar? Ada yang pikiran, ada yang suara, misalnya gangguan eksternal, apakah itu suara kipas angin, batuk, motor, misalnya pada saat kita sholat, kita safar, kita sholat di terminal, di bandara, stasiun dan lain-lain. Nah, gangguan suara itu mengganggu, mendistrak kita sehingga kita terpaksa terganggu ya, kita terpaksa terkadang ekstra effort untuk bisa mempertahankan khusyuk kita. Pernahkah Bapak Ibu autopilot di mana mulut berjalan sendiri tanpa mikir, lancar sampai selesai, pikirannya juga berjalan sendiri, hatinya juga jalan sendiri? Pernahkah Bapak Ibu lupa rakaat keberapa sehingga terpaksa sholat sahwi? Ini adalah sebuah fenomena-fenomena yang mungkin sangat sering kita hadapi dalam keseharian. Sebagai pembuka, izinkan kami menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah yang mengatakan, kami baca artinya saja, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan pertama yang dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan sukses. Jika sholatnya rusak, maka ia gagal dan merugi. Masih tentang sholat. Jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunat. Maka disempurnakanlah kekurangannya dari sholat wajibnya dengan sholat sunat tersebut. Kemudian seluruh amalnya dihisap seperti itu. Jadi demikian pentingnya sholat, dan sholat adalah yang paling pertama dihisap. Tentu karena itu kita harus memberikan ekstra effort untuk tiket pertama ini.
kami ingin membuat sebuah ikhtiar, yaitu dari sulit ke mudah dan sederhana. Karena itu kami nulis buku, judulnya 3 Langkah Mudah Menuju Salat Khusyuk. Alhamdulillah telah diluncurkan tanggal 29 eh, Juni 2025 bersama Profesor Dr. Ahmad Zuhdi. Nah, kebetulan kami lakukan acaranya di masjid di mana kami aktif sebagai takmir, sebagai eh, menjemput tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Dan saat itu kami lakukan soft launching buku tersebut. Nah, jadi ini adalah para tokoh yang kami undang untuk bisa mewakili acara tersebut. Oke, sebentar. Ya. Kita sekarang menuju kepada 3 langkah mudah itu apa saja? Pertama, luruskan niat. Insya Allah Bapak Ibu, kita semua sudah sejak SD barangkali ya, kita sudah diajarkan niat. Insya Allah kami yakin dan percaya kita sudah tidak ada kesulitan dengan niat. Mudah-mudahan kita sudah lurus niatnya. Yang kedua, pahami makna. Pahami makna memang perlu kondisi. Kita harus membaca ulang kadang-kadang bacaan sholat yang kita mungkin ragu, mungkin kita nggak tahu, mungkin kita belum sempat mempelajari. Nah, pada saat Allahu Akbar mungkin tahu begitu doa iftitah barangkali ada 1 2 kata yang kita belum tahu, mari kita jemput kembali. Atau pada saat tahiyat awal, tahiyat akhir misalnya ada yang kita ragu, mari kita pahami makna. Jadi insya Allah langkah kedua ini bisa kita lakukan dengan tidak ada kesulitan. Yang fokus dari penulisan kami adalah yang ketiga, yaitu baca 30 desibel plus. Nah, jadi mari kita bahas sedikit aja, luruskan niat. Jadi kita juga sudah tahu bahwa amal itu tergantung niatnya. Niat adalah kehendak sadar, murni dari hati, bukan formalitas. Arah dan tujuan dari ibadah, keputusan batin untuk berdiri di hadapan Allah. Ini yang paling penting. Niat adalah tombol start. Jadi kalau Bapak Ibu naik kendaraan, ada GPS, ada Google Map, pencet start, itu adalah niat. Nah, kita mulai memasuki perjalanan sholat. GPS pasti ada tujuannya. Dari Surabaya ke Jakarta. Tujuan saya Jakarta. GPS menentukan arah. Tujuannya apa? Tujuan saya sholat zuhur lillahi ta'ala. Sholat subuh lillahi ta'ala. Kalau seandainya di perjalanan misalnya, seseorang dari Surabaya ke Jakarta, dia belok ke Jogja, tapi karena tujuannya jelas, dia akan kembali ke jalur utama. Dia akan terus meneruskan ke Jakarta. Belok lagi ke Semarang, dia akan kembali. Belok lagi, dia akan kembali. Itulah gangguan dalam sholat. Jadi untuk itu mulai dari niat, nah, kita tambahkan di sini, mari kita perkuat. Sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah dengan dunia. Karena bisa jadi sholat itu adalah sholat terakhirmu. Hadis Ibnu Majah nomor 4171 dan dinilai Hasan. Ini di buku kami ada di halaman 22. Insya Allah demikian. Yang kedua, memahami makna. Jadi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar ya, kekhusyukan bertumpu pada pemahaman makna. Jadi kalau tidak ada tumpuan atau dasar, maka khusyuknya akan lemah karena nggak ada tumpuan. Jadi kalau kita ingin khusyuk sempurna, khusyuk yang lebih baik, tapi kita tidak paham maknanya, itu sangat sulit. Karena itu prakondisinya adalah pahami maknanya. Agar kita punya tumpuan dan kita bisa mempunyai tumpuan untuk bisa khusyuk. Yang kedua, pendapat Imam Al-Ghazali, kita semua sudah kenal, beliau adalah ulama besar, tidak sah hakikat sholat tanpa pemahaman terhadap makna. Jadi bukan secara syariat, dia sah, tapi hakikatnya nggak sah. Sama dengan si A bicara kepada si B. Si A tidak ngerti apa yang dia bicarakan. Sama dengan tidak ngomong, tidak komunikasi. Karena tidak mengerti. Jadi hakikatnya nggak ada. Hakikatnya tidak ngomong. Karena tidak mengerti. Walaupun sholatnya sah. Walaupun dia ngomongnya sah. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kami sendiri dan kita semua untuk bisa meningkatkan pemahaman terhadap bacaan sholat. Karena itu kita perlu database yang memadai. Kita perlu memasukkan ke pikiran kita, ke memori kita, makna dari semua yang sudah kita hafal. Kalaupun tidak ada hafalan baru, hafalan yang lama. Maknanya mari kita simpan dengan hati-hati
dengan baik di kepala kita, di memori kita. Jadi untuk memahami makna ini misalnya kita latihan, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam otak kita iyyaka hanya kepada Engkau. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau. Nasta'in kami mohon pertolongan. Itu adalah pekerjaan otak, pekerjaan sadar, gelombang beta. Kita harus sadar. Tetapi apabila sudah sampai ke level tertentu, tidak perlu terjemahan, langsung masuk ke hati. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Langsung kirim ke hati sehingga kita tahu bahwa hanya kepada Engkau kami bergantung, minta tolong. Tidak ada kepada yang lain. Nah, ini adalah sudah masuk kepada pemahaman dalam yang dikirim ke dalam hati. Dan yang fokus yang kita akan bahas lebih lanjut agak lebih detail pada hari ini adalah langkah yang ketiga, yaitu aktivasi, maaf, 30 desibel. Membaca dengan 30 desibel. Kita mempunyai 5 aktivasi. Yang pertama diawali dengan 30 desibel dan mendengar aktif. Kami buat tagline di sini, mendengar aktif dan makna bacaan adalah kunci utama menuju kekhusyukan. Bentar, apa yang dibaca? Kami ulangi, mendengar aktif dan makna bacaan adalah kunci utama menuju kekhusyukan. Jadi ini perlu kita garis bawahi sejak awal. Kami ulangi, mohon maaf. Mendengar aktif, beda dengan mendengar pasif alias terdengar. Itu pasif. Mendengar aktif adalah dengan penuh perhatian. Dan makna bacaan adalah kunci utama menuju kekhusyukan. Mari kita beri sedikit ilustrasi. Apa itu 30 desibel seperti tadi diminta oleh Prof. Mulai dari 10 desibel di awal Bapak Ibu. Jadi 10 desibel ya. 10 desibel itu nafas hening. Nyaris hening, nafas pelan saat tidur contohnya. Bibir bergerak tanpa suara, hanya getaran sama, tidak terdengar sama sekali. 20 desibel, bisikan sangat lembut. Daun jatuh contohnya, detak jam. Dibisikkan sangat pelan hanya bisa terdengar jika telinga sangat dekat. Nah, nggak masuk. Yang kita bahas adalah 30 desibel, bisikan sadar untuk diri sendiri. Contohnya suara di perpustakaan yang sunyi. Alhamdulillah dilafalkan lirih. Cukup jelas untuk telinga sendiri yang fokus mendengarkan. Jadi kami ulang, Alhamdulillah dilafalkan lirih, lembut. Cukup jelas ya, untuk telinga sendiri yang mendengarkan. Kalau 40 lebih tinggi, ya. Seorang yang bicara pelan di masjid. 50 obrolan 1-2 meter. 60 suara normal bicara, percakapan biasa di rumah. Alhamdulillah dilafalkan dengan nada biasa seperti membaca nyaring terdengar oleh orang lain di ruangan. Ini bisa imam ini. Suara agak keras 70. Obrolan ramai di ruang kelas. Contohnya Alhamdulillah dibaca tegas seolah menyampaikan ke ruangan. 80-90 suara keras dan bising. Contohnya lalu lintas padat. Panggilan sound system toa. Alhamdulillah dilafalkan kencang dan bisa mengganggu orang lain sekitar. Itu 80. Dan seterusnya sudah nggak relevan lagi karena kita nggak mungkin sholat dengan suara yang keras demikian. Terus ada yang nanya kepada kami, itu 30 desibel itu apa landasannya? Kok Anda berani-beraninya membuat metode demikian? Kami ulangi kembali bahwa karena kami sempat dibina, dibimbing oleh Buya Rizal, maka kami sampai kepada sebuah ayat 110 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, ini secara gramatikanya ada yang salah ini Bu ya. Wabtaghi. Ya, karena saya ambil dari internet, harusnya wabtaghi ya. Bukan wabtaghi satu tunggal, dia untuk jamak. Dan carilah oleh kalian.
Usahakanlah jalan tengah. Baina dzalika sabila. Jadi wala tukhafit wala tajhar. Jadi jangan terlalu kencang. Kalau kita sholat berjamaah bisa mengganggu tetangga kiri kanan. Wala tukhafit, jangan terlalu lembut sehingga kita sendiri nggak mendengar. Carilah Nggak jalan tengah kedengeran. antara keduanya. Hmm. Nggak antara jalan tengah antara keduanya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga ulama yang sangat terkenal ya. Beliau menulis Riyadus Shalihin dan seterusnya. Yang dimaksud membaca dengan suara pelan dalam sholat adalah mengeluarkan suara sekedar terdengar oleh diri sendiri. Beliau menulis dalam kitab Al-Majmu Syar Al-Muhazzab ya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan jika seorang imam atau makmum dalam sholat sir ya, Syria seperti zuhur, asyar, atau sholat-sholat sunat, membaca sehingga dirinya mendengar suaranya. Itulah sunnah. Kalau ia tidak mendengar bacaannya, berarti bacaannya kurang sahih. Ini pendapat dua ulama besar. Satunya Isci Al-Quran, yang kedua pendapat Imam An-Nawawi, dan yang ketiga Syekh bin Baz, menjadi landasan semangat untuk kami untuk bisa menyampaikan ikhtiar 30 desibel ini. Inilah prosesnya yang kami maksud dengan 30 desibel. Jadi, aktivasi pertama adalah bacaan sholat 30 desibel. Cukup terdengar oleh suara sendiri. Indera kita, indera mulut. Kemudian, aktivasi telinga. Dengarkan dengan aktif. Dengan sadar, jangan hanya terdengar. Jadi telinga ini jangan mendengar misalnya bunyi kipas yang ada di atas. Mendengar uh, tetangga yang batuk, anak kecil yang main, jualan roti yang lewat, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kedengaran, tidak apa-apa. Tarik kembali pendengaran kita, fokus kembali kepada suara kita sendiri yang kita baca dengan 30 desibel. Apa yang kita baca, kita dengar, telinga ini akan mengirim pesan melalui saraf-saraf ke otak. Sehingga otak menerima dan mengolah, memproses seperti prosesor begitu, mengolah bahwa yang Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Itu pekerjaan otak secara sadar, bukan tidak sadar, dengan sadar. Jadi 1, 2, 3 adalah aktivitas yang sadar. Kemudian otak mengirim ke hati dalam bentuk perasaan. Dan terakhir, maaf, sinkronisasi dengan anggota tubuh. Apakah kita ruku, apakah kita sujud, dan seterusnya. Dan kalau aktivasi 1, 2, 3, 4, 5 kita lakukan, itu tidak akan mungkin buru-buru, tidak akan mungkin tergesa-gesa. Insya Allah kita pasti tumak ninah. Kita pasti tenang dalam sholat. Antara satu gerakan kepada gerakan lainnya. Dan tentu sholat yang tumak ninah adalah sholat yang insya Allah jauh lebih baik daripada sholat yang buru-buru. Kita bahas sedikit, walaupun tidak semuanya ya, tentang niat. Ya. Niat disampaikan dalam hati, bukan lafaz lisan. Jadi kalau seandainya ada yang berpendapat diucapkan silakan, tetapi yang wajib niat itu wajib dalam hati, tidak hanya lisan. Dan lisan juga tidak wajib. Boleh niat dalam hati saja, boleh dua-duanya silakan. Kita tidak akan membahas perbedaan atau khilafiyah tentang itu. Instruksinya, diam sejenak, rasakan kehadiran Allah, hadirkan dalam hati. Contoh, aku niat salat fardu subuh, zuhur karena Allah Ta'ala. Kami pernah membaca sebuah uraian bahwa niat boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Indonesia, tapi usahakan niat dengan bahasa yang kita mengerti. Jangan kita paksakan bahasa Arab tapi kita sendiri tidak mengerti, sehingga akhirnya kita merasa tidak berniat. Malah ada pendapat yang lebih ekstrim, terselip aja ucapan, ya Allah saya mau sholat zuhur 4 rakaat, cukup. Langsung sholat. Nah, itu juga sudah niat karena Allah bisa mengerti apapun walaupun masih tersirat dalam hati. Yang kedua, takbir. Jadi kami ada sebuah susunan yang terdiri dari 12 komponen praktis salat khusyuk di buku kami tulis dengan rinci, mulai dari niat itu komponen pertama, 2 adalah takbir, dan yang komponen ke-12 adalah salam. Mungkin pada pertemuan hari ini kita tidak punya cukup waktu untuk membahas satu persatu. Nanti kami coba ilustrasi hanya 1 atau 2 komponen saja.
Jadi takbir misalnya adalah komponen yang kedua. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Aktifkan mulut kita, suara lidah. Allahu Akbar. Tidak perlu keras-keras kalau kita sholat berjamaah. Kenapa? Ada imam. Jadi jangan sampai kita niat Allahu Akbar kita untuk tetangga sebelah. Tidak perlu. Untuk diri sendiri aja. Dengarkan dengan aktif. Pahami. Nah ini dengan otak. Rasakan kebesaran Allah dengan hati. Mata jangan kemana-mana, arahkan ke tempat sujud. Gerakan, tangan diangkat sejajar bahu, boleh, telinga, boleh, lalu tangan bersedekap. Ini contoh untuk takbir. Nah, ini secara detail. Ya, jadi dalam buku kami di halaman 64 dan seterusnya, takbir ini dirinci. Pertama adalah ilustrasi posisi tubuh. Posisi berdiri tegak. Jadi buku kami ini juga sekaligus bisa dibuat untuk dijadikan sebagai panduan untuk latihan di rumah secara mandiri. Tidak perlu training secara klasikal. Ya. Posisi tegak, berdiri tegak, kedua tangan diangkat sejajar, pundak boleh, telinga boleh, jari-jari merenggang wajar, pandangan ke tempat sujud. Ya. Kalau fotonya belum ke tempat sujud, kami mohon maaf. Nah, karena kami ambil dari sumber yang lain. Kemudian B, instruksi teknis secara fisik. Berdiri tegak lurus, tubuh rileks. 2, arahkan pandangan ke tempat sujud, bukan ke depan atau ke atas. Ketiga, angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga. 4, telapak tangan menghadap kiblat. 5, setelah takbir tangan dilipat di dada, boleh di perut, boleh ya, menyesuaikan. Bagi yang sakit, tidak apa-apa menyesuaikan. 6, tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh di pergelangan, boleh, di lengan bawah, boleh di siku, boleh. Jadi ini instruksi teknisnya. Yang paling penting mulai dari C. Ucapkan Allahu Akbar 30 desibel, aktivasi 1. Suara stabil, tidak tergesa-gesa. Jangan sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi 30 desibel cukup dengar diri sendiri. Telinga mendengarkan dengan aktif. Dengar, kita mendengar, kita membaca Allahu Akbar. 3, otak mencerna. Pahami maknanya, apa artinya Allahu Akbar. Kemudian yang D, 30 desibel plus, yaitu menyertakan hati, menghadirkan hati, kirim pesan ke hati sebagai aktivasi keempat. Hadirkan kesadaran penuh bahwa saat ini kita sedang memutuskan diri dari dunia dan menghadap Allah. Bayangkan seolah berdiri di hadapan Allah dalam sebuah pertemuan yang agung. Saat mengangkat tangan, niatkan seakan membuang seluruh urusan dunia ke belakang punggung. Tinggalkan sejenak. Ini kami lengkapi juga dengan tips khusyuk. Tarik nafas perlahan sebelum mengangkat tangan. Jadi jangan buru-buru. Tarik nafas. Gitu. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang para medis, yang dokter agak sangat paham ya bahwa apabila kita menarik nafas, insya Allah kita jauh lebih tenang. Jadi tarik nafas perlahan sebelum mengangkat tangan. Aktivasi 5. Saat membaca Allahu Akbar, hadirkan hati. Aku mengagungkan Allah, bukan sekedar berbicara. Rasakan beratnya makna takbir sebagai pintu masuk ke hadirat Allah. Jadi kita masuk gerbang. Gerbang utama dari sholat adalah Allahu Akbar. Niat itu masih persiapan. Allahu Akbar, masuk sudah. Jangan terburu-buru langsung ke doa iftitah. Berhenti sejenak, 1-2 detik untuk memastikan hati kita sudah hadir. Jadi ini adalah detail tentang komponen yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Komponen yang ketiga, kita cepat aja. Doa iftitah, ada yang versi Allahu Akbar kabiro, ada yang versi ini wajah tuh, ada yang versi wajah tuh, ada yang versi Allahumma ba'id. Itu kalau kami pelajari ada 7 versi, semuanya benar. Hadisnya sahih semua. Apapun yang kita baca silakan. Tapi yang penting baca dengan baik. Jadi kemarin ada di kelas offline kami suruh baca, beliau baca seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi alaihi wasila. Loh kok alaihi Bapak? Iya, saya sejak kecil begitu. Ya, jadi ada bacaan yang salah. Nah, karena itu pengalaman spiritual dengan bapak-bapak lansia ini membuat kami semakin semangat. Mari kita betulkan pertama bacaan. Yang kedua, mari kita pahami maknanya. Allah Maha Besar. Sebenar-benarnya kebesarannya. Pujian sebanyak-banyaknya. Maha suci baik pagi maupun
petang. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor 601, fokus ke tempat sujud. Sadari kita sedang menyapa dan memuji raja dari raja. Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah komponen keempat. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bawa namanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fokus segala puji miliknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Rasakan kasih sayang, kelembutannya. Malik Yaumiddin. Bayangkan kita akan diadili. Semua yang kita kerjakan akan diadili kelak. Tidak ada yang lolos satupun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah titik puncak penyerahan diri. Hanya kepada Engkau kami menyembah, nggak ada kepada yang lain. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. 7, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bukan jalan yang Engkau murkai, bukan jalan yang sesat. Jadi ini kalau dalam pelatihan ini akan kita baca satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk bisa memahami mana tersebut. Ruku. Nah, ruku Subhana rabbiyal azim. Ini kami ambil yang paling pendek aja. Ada yang Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, boleh. Ada yang Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, silakan. Yang manapun yang kita baca, mari kita baca 30 desibel. Mari kita dengarkan dengan aktif. Mari kita pahami maknanya. Mari kita rasakan di sini kebesarannya, al-azim, keagungannya. Pandangan tetap ke tempat sujud. Di sini ruku ada kami buat ya detailnya ya. Yang pertama ruku itu kalau bisa yang bagi yang Bapak Ibu yang masih sehat, rukuknya punggungnya sejajar. Ya, badannya 90 derajat. Jangan sampai di gambar yang kedua ini Bapak Ibu ya, terlalu meruku. Mungkin ini kita sering juga melihat tetangga kita salat berjamaah di masjid ya terlalu meruku ya, kecuali beliau memang sedang kurang sehat atau malah terlalu naik ya, mendongak ya. Nah, jadi itu yang idealnya adalah 90 derajat, tangan di lutut, kepala sejajar punggung. Instruksi teknisnya badan. Suara Pak Iwan ketutup Halo Pak Pak Iwan. Iwan, Pak Hilang Iwan. suara. Halo, hilang suara Pak Iwan. Suaranya Pak Iwan hilang. Oh ya. Oke, sudah. Tadi ada yang memute mic saya. Oke, Terakhir sudah Bapak dari Ibu. terakhir dari yang sejajar Yang duduk B. sejajar. Oke, baik. Kami ulangi. Jadi instruksi teknisnya badan membungkuk sempurna, punggung rata seperti meja. Kepala sejajar punggung, pandangan ke tempat sujud. Kedua tangan menggenggam lutut dengan jari-jari merenggang. Jadi kita lihat ya jari-jarinya merenggang. Kalau enggak ini enggak kuat ya. Karena kita juga memberikan tumpuan agar rukuk kita sempurna, agar lurus ke lutut. Nah, mari kita aktifkan metode 30 desibel ini pada saat membaca ruku. Ucapkan misalnya Subhana rabbiyal azim dengan 30 desibel. Suara stabil, tidak buru-buru. Kita dengarkan dengan aktif. Kita dengarkan dengan aktif. Otak mencerna, pahami maknanya. Kemudian kirim pesan ke hati. Menyadari bahwa kita sedang mengagungkan Allah yang Maha Agung. Rasakan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Tipsnya, tarik nafas perlahan sebelum membaca. Jadi, tarik nafas ini adalah salah satu trik sederhana. Jangan buru-buru. Tarik nafas dulu, walaupun cuma 1-2 detik. Karena itu akan membuat kita tenang. Lalu hembuskan nafas sambil membaca dengan lirih. Hembuskan, keluarkan nafas sambil membaca. Nah, kita mungkin selama ini sering tidak secara khusus mengalami nafas. Begitu rukuk langsung baca aja. Sehingga tingkat ketenangan kita berbeda. Jadi dengan metode ini selalu ambil nafas dulu. Walaupun cuma 1 detik, kemudian kita hembuskan sambil membaca. Karena kita diberi karunia oleh Allah, walaupun cuma kita mengambil nafas atau menghirup nafas 1 detik, tapi kita akan mampu mengeluarkan 2, 3, 4, 5, sampai 10 detik.
Karena itu para qori, Bapak Ibu lihat semua, atau kita dengar semua, qori itu dia mengambil nafas 2-3 detik. Program Tapi kita dia bisa ini membaca, dia yaitu bisa golongan membaca. orang-orang yang muttaqin. Halo, halo Ustadz. Ini ada yang menonaktifkan saya lagi, Prof. Jadi Oh yang gitu ya. F01, yang F01 mohon jangan dinonaktifkan Bapak Ibu, karena saya audionya dari sana. Oke. Ya, lanjut Oke. Baik. Ustadz. Ya baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Sujud. Nah, ini adalah komponen ke-8. Bacaan sujud. Baca 30 desibel. Baca dengan baik. Subhana rabbiyal a'la. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh subhanaka Allahumma wa bihamdika. Allahumma gfirli. Mari kita pahami maknanya. Mata tetap ke tempat sujud, hati merasa kecil, hina, berserah. Di beberapa referensi kami baca bahwa saat kita paling dekat dengan Allah adalah saat sujud. Sujud adalah posisi di mana kepala lebih rendah daripada jantung, daripada dada. Jadi tidak boleh lama-lama, tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Nah, sehingga dalam bacaan sujud yang sudah dirancang oleh Allah melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bacaan sujud itu sudah dirancang sedemikian rupa bahwa lebih pendek dari bacaan tahiyat misalnya. Kenapa? Semua ada artinya, ada hikmahnya. Dan bahkan para ahli kesehatan pun kemudian memetik hikmah dari itu. Oh, ternyata ini makna dari sujud secara kesehatan, secara bacaan, dan secara kejiwaan yang melibatkan hati. Duduk antara dua sujud. Nah, ini isinya doa semuanya. Mari kita baca satu persatu, resapi maknanya. Rabbiq firli, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah saya telah aku, wajiburni, cukupkanlah aku atau tutuplah aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku. Walaupun manusia menghinakanku, tapi kita yang lebih penting adalah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita mungkin melihat situasi di mana orang benar dihinakan, orang hina dimuliakan. Biarlah itu Allah yang menilai. Tapi yang kita ingin lakukan adalah angkat derajatku di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah aku rezeki ya Allah, warzuqni, wahdini, tunjukilah aku ya Allah, wa'afini, sehatkanlah aku ya Allah, wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi kalau kita lakukan dengan pelan, mari kita dengarkan. Rabbi firli. Mari kita dengarkan suara kita sendiri. Nah, saya sampai mungkin 3, 4 sampai 5 bulan yang lalu, Rabbi firli itu mulut saya autopilot, bunyi-bunyi sendiri, hafal, lancar, tapi tidak terkadang diikuti dengan pikiran, memaknai. Karena tidak diikuti dengan memaknai, karena itu hati juga nggak ikut. Nah, tentu khusyuknya menjadi sulit. Ini langsung kami skip, langsung ke nomor 12, salam. Jadi kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga keselamatan rahmat Allah, berkah Allah tercurah atas kalian semua. Wahai saudaraku di sebelah kanan, wahai saudaraku di sebelah kiri. Jadi walaupun kita nggak sempat bersalaman secara fisik dengan semua jamaah, paling cuman ada budaya salaman kiri, salaman kanan, itu pun khilafiyah ya. Tapi nggak apa-apa, karena budaya bagus. Kita cukup, satu orang kiri, satu orang kanan cukup. Nggak perlu lagi sampai ke ujung soft kita di sana. Kalau masjidnya besar, akan menghabiskan waktu dengan bacaan. Insya Allah, kalau di masjid itu ada 500 orang, 499 sudah memberikan doa keselamatan, rahmat dan barakah untuk kita. Dan juga kita memberikan doa kepada 499 orang yang lain. Itulah indahnya Islam, berbagi rahmat, keselamatan, dan doa. Rasakan kedamaian mengakhiri ibadah. Jadi demikian sedikit tentang metode 30 desibel ini. Prof,
Ini langsung atau boleh break, Prof? Langsung, Mak. Ah, jadi kami boleh membuat semacam usulan. Jadi kami break sedikit. Karena setelah ini kita ada refleksi. Ah, itulah tadi ya, secara sekilas yang kami maksud dengan metode 30 desibel, yaitu mengaktifkan 30 desibel, suaranya cukup didengar oleh diri sendiri, didengar aktif oleh telinga, jadi kita sadar, gelombangnya beta, kita sadar ngomong. Didengarkan oleh aktif, sadar mendengar. Kemudian otak kita mencerna prosesor makna dari bacaan tersebut, kemudian prosesor mengirim ke hati dalam bentuk perasaan, karena hati adalah pusat perasaan. Dan apa pesan yang dikirim sesuai dengan makna dan pemahaman dari bacaan kita tersebut. Nah, kemudian terakhir adalah tangan, kepala, tubuh, kaki, dan semuanya anggota tubuh mengikuti gerakan sesuai dengan syariat. Bacaan sujud, kita sujud. Bacaan ruku, kita ruku. Jadi, karena itu kami nanti pada saat tanya jawab mungkin kita bisa eksplorasi lebih lanjut. Kami ingin minta Bapak, Ibu kerjasama sebentar. Mari kita eh, pejamkan mata. Mari kita pejamkan mata. Nah, kemudian eh, mohon tunggu aba-aba kami berikutnya. Dan kami mohon tidak perlu Bapak Ibu melihat layar karena kita masuk sebentar ke sesi refleksi untuk kita bisa melihat kepada diri kita sendiri bagaimana, eh, di mana, dan seterusnya tentang sholat khusyuk kita selama ini. Kita mulai, mohon Bapak Ibu semuanya, mari pejamkan mata. Mohon dengarkan ucapan saya. Mohon jangan membuka mata. Mari tutup mata dan dengarkan kata-kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat Al-Quran, saudaraku semua, izinkan saya mengajak kita semua untuk diam sejenak. Mari kita semuanya tarik nafas perlahan. Tahan sebentar. Dan hembuskan perlahan. Masih dalam keadaan tutup mata, jangan dibuka. Mari tarik satu kali lagi nafas perlahan. Tahan. Dan hembuskan perlahan. Tetap dalam keadaan mata tertutup. Sekarang bayangkanlah satu hari dalam hidup kita. 24 jam penuh. Pernahkah kita menghitung berapa banyak rahmat Allah yang kita nikmati dalam 24 jam itu? Kita bangun pagi, bisa membuka mata, menarik nafas, berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita makan, walau tak sempat berdoa, makanan itu tetap bisa masuk ke kerongkongan kita. Kita berbicara tanpa perlu memikirkan bagaimana cara agar suara bisa keluar dari pita suara kita. Kita mencintai, merasakan kasih sayang dari orang tua, dari pasangan, dari anak-anak, bahkan dari teman-teman, dari sahabat kita. Dan tak jarang, kita juga tersenyum, gembira, tertawa, bahkan mungkin bercanda. Tapi berapa menit dari 24 jam itu yang benar-benar kita gunakan untuk bertemu dengan Allah, dengan sadar, dengan sepenuh hati. Saudaraku, kita sholat, tapi kadang karena rutinitas, bukan karena rindu. Kita berdiri di hadapan Allah, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Kita sering tahu kapan harus makan, tapi sering menunda sholat. Kita hafal jam masuk kantor, jam kerja,
jam nonton, tapi tidak hafal makna bacaan sholat yang kita ulang 5 kali sehari. Dan ketika berdiri untuk sholat, kita terkadang sering bertanya kepada diri sendiri, tadi udah rakaat keberapa ya? Allah tidak pernah lupa memberi nikmatnya, tapi kita sering lupa bahkan kepadanya. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri, apakah benar kita sudah menjadikan sholat sebagai tempat bertemu, bukan kewajiban lepas tanggung jawab? Apakah kita benar-benar berada merasa di hadapan Allah saat membaca Allahu Akbar? Apakah kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh agar sholat kita bermakna? Atau justru kita sudah terlalu lama nyaman dalam kelalaian? Terlalu lama berdoa tanpa sadar isi doa? Terlalu lama ruku dan sujud tanpa rasa haru? Bapak, Ibu, sahabat Al-Quran, saudaraku semuanya. Pelatihan ini atau latihan bersama sholat khusyuk ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Tapi untuk mengajak kita kembali. Mengajak jiwa kita pulang. Agar suara kita saat sholat yang 30 desibel itu didengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian menggema ke dalam hati. Hari ini mari kita buka mulai lembaran baru. Bukan dengan teori. Bukan hanya dengan hafalan. Tapi dengan latihan kesadaran. Dengan menghidupkan hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Bapak Ibu, saudaraku semua siap, maka insya Allah dalam sesi ini atau suatu saat di pelatihan ini, kita akan merasakan sesuatu yang selama ini mungkin hilang dari sholat kita. Bukan hanya tumakninah gerakan, tapi juga tumakninah jiwa. Mari kita niatkan dalam hati untuk menyambut Allah sebelum kita dipanggil olehnya. Mari kita buka diri untuk belajar bukan karena malu, tapi karena kita sadar bahwa kita ingin lebih dekat kepadanya. Karena sholat bukan tentang kewajiban. Sholat adalah perjumpaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan hati yang jujur, dengan jiwa yang siap kembali. Mari mulai sekarang kita berusaha untuk sholat penuh dengan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih ada beberapa slide, Prof. Kami lanjutkan. Karena Ya, itu, silakan. sebagai informasi tambahan, tadi kami ingin menyampaikan bahwa training yang bagus menurut kami, mungkin kami salah, mohon dikoreksi atau mungkin berbeda pendapat, bukanlah hanya bagus pada saat training atau pelatihan itu semata. Tapi menurut kami pribadi, training yang bagus adalah training yang jelas pasca training. Hari pertama setelah training, apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apalagi ini amal ibadah yang pertama kali nanti dihisap. Jadi harus sebagus mungkin. Karena itu harus sebaik mungkin. Karena itu di program ikutan dari presentasi ini adalah, atau dari buku ini adalah program latihan sholat khusyuk, yaitu latihan mandiri 21 hari di rumah. Jadi biasa peserta yang hadir kami kirimi setiap hari panduan dari hari pertama. Ini hari pertama, ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga. 3 minggu kenapa? Karena 1 minggu untuk satu komponen. Jadi minggu pertama meluruskan niat, minggu kedua adalah makna bacaan, memahami bacaan, minggu ketiga adalah 30 desibel. Jadi kalau masih minggu pertama nih hari ke-7 luruskan niat. Nah ini. Assalamualaikum Ibu Nini Maidila yang dirahmati Allah dan seterusnya. Ini hari ke-7, topik kita adalah refleksi pekan pertama, menyadari progres, meluruskan niat dan seterusnya. Subuh, ini yang perlu dilakukan. Zuhur, asar, maghrib, jadi diberi panduan secara rinci. Hari ke-10 misalnya, topiknya adalah ruku dan sujud. Nah, untuk semua sholat.
Hari berikutnya hari ke-16 misalnya ya. Ini adalah sholat dengan suara lirih. Nah, masuk ke minggu ketiga itu ya. Ini beberapa contoh WA kami kepada peserta pelatihan. Kemudian peserta biasa juga memberikan feedback di grup yang sudah kita bentuk. Nah, jadi ada yang berpendapat ini eh, masih belum sepenuhnya memahami makna dari setiap bacaan. Ini ya. Atau dari yang lain, saya merasa terbantu sekali dengan panduan ini, praktik dari metode 30 desibel. Ini salah ketik beliau 3 desibel ya, harusnya 30 ya. Walaupun di atas ada ini. Sholat bertahap sudah bisa khusyuk, meskipun kadang nilai khusyuknya turun naik, tidak tergesa-gesa, pelan-pelan sudah bisa menghadirkan hati dan seterusnya. Berikutnya, ini hari ke-13, saya pilih maghrib rakaat pertama, saya sudah mulai fokus. Tapi di rakaat terakhir ada aja yang terpikir. Ah, barang itu ditaruh di mana, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya, ada aja kelupaan barang di mana, pada saat sholat kita pikirkan dan terkadang malah ingat ya. Jadi itu adalah satu yang sangat lumrah. Nah, ini ada lagi khususnya setelah sholat asar hari ini terasa benar-benar nikmat lebih dari sholat zuhur. Walaupun siang hari tidak terganggu dengan suara sekitar kalau kita hadirkan hati. Jadi beliau sudah berhasil ini. Jadi Bu siapa ini? Oh ini di grup ini. Jadi karena kita banyak anonim ya, kita banyak anonim, jadi tidak kita sebutkan namanya. Beliau merasa setelah sholat asar hari ini terasa benar-benar nikmat lebih dari sholat zuhur tadi. Walaupun di siang hari tidak terganggu dengan suara sekitar. Berarti beliau sudah punya proteksi, pengamanan. Walaupun ada suara di luar, beliau sudah bisa memfilter, sudah bisa membentengi diri sehingga tidak terganggu. Kalau kita hadirkan hati ini dengan bergantung pada Allah, betapa lezat dan enaknya hati, pikiran, serta lisan menjadi salah satu dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ini di buku tersebut juga kami buatkan kata kunci. Kalau seandainya bacaan Subhana Rabbiyal Azimi, misalnya ruku, kemudian iktidal, kemudian duduk antara dua sujud. Nah, kadang-kadang ini bacaan pendek, lebih mudah untuk memahami. Contohnya Allahumma firli. Ya Allah, ampunilah aku. Nah, terkadang itu masih panjang. Jadi kami membuat sebuah ikhtiar namanya kata kunci. Jadi kita pendekkan saja semua makna itu menjadi hanya 3 dan 4 kata. Dan kalimatnya kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Jadi bukan aku dilihat Allah, enggak. Saya menghadap Allah. Jadi dia kalimat aktif. Allahumma fili, ampunilah aku, bukan aku mohon ampun. Jadi kita ganti kalimatnya bahwa kita memang minta ampun. Kita minta rahmat, kita minta ditutupi aib, kita minta dimuliakan, kita minta rezeki, kita minta sehat, kita minta maaf, kita minta petunjuk. Jadi dari 12 komponen sejak awal itu kami akhirnya menyusun 32 kata kunci. Malah hari ini tidak kami sertakan, tapi di buku edisi yang kedua, mohon maaf, cetakan pertama sudah habis, Prof. 1000 eksemplar. Nah, ini kami persiapkan percetakan yang kedua, mudah-mudahan nanti cukup waktu. Nah, insya Allah dengan segala senang hati nanti kami edarkan mungkin melalui Buya, melalui Al-Hasani, supaya bisa saling berbagi informasi. Jadi kata kunci adalah terobosan untuk memendekkan pengiriman pesan dari aktivasi 3 ke 4, yaitu dari otak ke hati. Contoh, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. 4 kan? Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Berarti ada 4 item yang kita kirim untuk Allah. Yang mana yang kita pikirkan? Kalau kita pikirkan semua, kita akan terjebak dengan sholat adalah proses penterjemahan. Sholat is not translation process, bukan. Sholat menghadirkan hati. Sehingga supaya bisa hadir di dalam hati disingkat menjadi kata kunci, menjadi misalnya hanya kita ambil kebaikan. Kebaikan saja. Uh, uh, yang terakhir tadi apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyib. Misalnya kita ambil thayyibnya saja. Lillah, semua kebaikan milik Allah. Atau kita buat variasi sendiri. At-tahiyat, semua penghargaan milik Allah. Dan yang lain, silakan dibuat sendiri. Ini adalah ikhtiar kami untuk bisa memendekkan, memudahkan supaya pikiran kita ini nggak lari kemana-mana, mudah untuk mengirim pesan
ke hati. Jadi ikhtiar ini untuk menghindari kita agar tidak terjebak dalam proses penerjemahan. Demikian lebih kurang Prof, apa yang bisa kami sampaikan secara singkat tentang metode 30 desibel ini. Kami adalah penulis yang baru, ini buku pertama kami. Kami juga masih fakir ilmu, masih jauh dari bagus apalagi sempurna. Kami masih mengikuti belajar di sana, belajar di sini untuk bisa lebih paham apa dan bagaimana, terutama tentang sholat yang merupakan tiket utama kita mendapat ridho Allah, mudah-mudahan tiket utama kita masuk surga. Yang kedua, salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hari akhirat. Di dunia, salat yang benar insya Allah akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Secara psikologis, salat yang khusyuk akan bawa kita tenang, sehingga dengan taksiran tenang, semua masalah insya Allah bisa kita cari solusi dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Saya kembalikan ke Prof. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.